seorang wanita ya yang terdiagnosis kanker payudara itu pasti kan pikirannya tuh ketakutan gitu ya. Kayak yang tadi mungkin saya sempat cerita, saya diangkat satu payudara saya gitu ya dengan operasi mastektomi. Berarti kan saya udah nggak sempurna sebagai seorang wanita, sebagai seorang ibu gitu ya. Bukan pasti yang semua tidak nikah, semua yang tidak melahirkan itu pasti akan kanker payudara, tidak, tapi akan beresiko lebih tinggi dibanding yang lain. Halo, selamat datang di Ladies Talk, program bincang seru soal perempuan yang dipersembahkan oleh Kumparan Woman bersama saya Fitria Sofiani, Chief of Kumparan Woman. Ladies, pada episode kali ini tema yang diangkat mungkin sudah banyak diperbincangkan atau kalian juga sudah banyak mendengar, pembahasannya pun juga sangat dekat dengan kita, yaitu tentang kanker payudara. Ladies tahu nggak bahwa berdasarkan data WHO pada tahun 2020 terdapat 65.000 lebih perempuan di Indonesia yang terdiagnosis kanker payudara. Sementara kematian perempuan di Indonesia akibat kanker payudara mencapai lebih dari 22.000 sepanjang tahun lalu. Tingginya tingkat kasus dan kematian akibat kanker payudara salah satu disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat akan deteksi dini dan pemeriksaan kanker payudara secara klinis. Yang dimana menurut riset Kemenkes di tahun 2016, tingkat pemahaman pemeriksaan payudara sendiri adalah 46,3% dan pemeriksaan payudara secara klinis sebesar 4,4%. Kanker payudara sendiri sebenarnya bisa menyerang siapa saja, baik itu perempuan maupun laki-laki. Nah, untuk mengantisipasi hal ini tentu saja kita harus rajin memeriksakan kondisi payudara. Namun sayangnya masih banyak orang yang enggan untuk melakukan deteksi dini, padahal jika kanker payudara terdeteksi lebih awal, akan lebih banyak pilihan perawatan yang bisa kita lakukan. Selain itu, kesempatan untuk bertahan hidup juga akan lebih besar. Nah, dalam rangka memperingati bulan kesadaran kanker payudara sedunia pada bulan Oktober ini, Ladies Talk kali ini akan mengupas tuntas seputar kanker payudara. Tentunya untuk mengupas topik penting ini, kami telah mengundang dua narasumber spesial. Yang pertama ada Dr. Sinta Khaira, seorang fellow bedah onkologi di RSUPN Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Hai Dr. Sinta, apa kabar dok? Halo Mbak Fitri, alhamdulillah baik. Baik, sekarang kesibukannya apa aja nih Dr. Sekarang Sinta? kesibukannya operasi praktek di RSCM jadi sebagai tetap fellow. Ya, sebagai fellow. Jadi selama pandemi ini kesibukannya tetap sama ya? Tetap sama, pasien tetap ada. Selain itu juga ada Mbak Francisca Yani, yaitu seorang breast cancer survivor dari komunitas Love Pink. Halo Mbak Yani, apa kabar Mbak? Halo Mbak Fitri, kabar baik? Gimana kalau Mbak Yani sekarang kesibukannya seperti apa? Kondisi kesehatannya selama pandemi ini seperti apa Mbak? Kondisi kesehatan alhamdulillah puji Tuhan baik. Kesibukannya saya ibu dari satu orang putri, umur 8 tahun, seorang istri juga. Kemudian masih aktif bekerja di salah satu IT company di Jakarta, dan saya juga aktif sebagai Pink Squad di Love Pink. Love Pink, pastinya bulan Oktober ini Mbak Yani pasti sibuk banget ya Mbak? Lumayan selalu jadi pembicara. Oke, biar kita nggak berlama-lama lagi, mungkin teman kumparan dan para ladies semua juga ingin tahu lebih dalam seputar kanker payudara. Langsung saja mungkin kita ngobrol dan aku akan bertanya dulu ke Dr. Sinta ya. Dok, tadi kan aku sudah sempat bilang nih mengenai data mengenai perempuan yang terdiagnosis kanker payudara di Indonesia itu mencapai 65.000 lebih dan kematian juga mencapai 22.000 lebih. Nah, dari dokter sendiri ada nggak sih tambahan mungkin seperti apa sih data terbaru perkembangannya tahun ini itu di Indonesia atau mungkin di global juga boleh, Dok? Baik, Mbak Fitri. Jadi kanker payudara di seluruh dunia itu sekarang itu menempati urutan pertama untuk jenis kelamin wanita ya. Kanker payudara paling banyak di dunia. Nah, sedangkan di Indonesia itu memang datanya hampir seperti yang Mbak Fitri bilang, dan rata-rata sekitar 60% itu datang dalam kasus yang stadium lanjut gitu. Jadi jarang sekali yang datang pada stadium dini gitu. Itu mungkin karena banyaknya mitos-mitos yang ada di saat ini di masyarakat dan banyak wanita yang takut untuk ke dokter padahal sudah tahu dari awal gitu. Oke. Nah, ini sebenarnya menarik, dokter udah bilang mengenai mitos, kemudian ketakutan ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Tapi mungkin aku pengen tahu dulu Dok, sebenarnya kanker payudara itu ada jenisnya nggak sih Dok? Jadi gini, kanker payudara itu adalah kanker yang berasal dari jaringan payudara. Nah,
Nah, jenis-jenisnya itu macam-macam. Jadi memang kanker payudara ini saat ini mulai berkembang dan pengobatannya itu sesuai dengan subtipe dari kanker payudara. Nah, kanker payudara itu ada macam-macam. Ada yang dipengaruhi oleh faktor hormon, ada yang tidak dipengaruhi faktor hormon. Itu mungkin subtipe besarnya gitu. Nah, biasanya nanti mengerucut lagi nanti ada yang karena disebabkan oleh genetik, ada yang tidak gitu. Tapi pengobatannya nantinya akan disesuaikan dengan jenis-jenis subtipe itu. Oke, gitu. jadi untuk tahu lebih lanjut terus nanti disesuaikan juga ya, Dok. Nah, mungkin itu tadi mengenai jenis ya. Nah, sekarang kita bicara gejala, Dok. Sebenarnya gejala awal dari kanker payudara itu seperti apa sih, Dok, biasanya? Nah, ini menarik nih. Jadi gejala kanker payudara yang paling sering itu awalnya adalah benjolan. Nah, namun benjolan itu kadang suka tidak ada keluhan, maksudnya tidak ada nyeri. Nah, benjolan itu awalnya kecil gitu. Nah, rata-rata pasien datang pada saat benjolannya sudah besar dan nyeri gitu. Jadi awalnya itu benjolan, biasanya tidak nyeri gitu. Nah, nanti kalau misalnya benjolannya tambah lama tambah besar, nanti akan mengeluhkan nyeri pasiennya gitu. Atau misalnya ada perubahan bentuk payudara, atau misalnya ada luka bahkan di payudaranya, atau misalnya bisa keluar cairan di putingnya, terus kemudian atau putingnya mengalami perubahan bentuk gitu, dan payudara akan berubah bentuk. Namun yang saya bilang perubahan payudara itu biasanya udah berlanjut ke stadium yang lebih lanjut gitu. Jadi sebenarnya untuk di awal banget itu biasanya gejalanya adalah benjolan saja tanpa nyeri. Biasanya itu stadium kanker itu ada sampai 4 ya, Dok? 4 ya, Oke, tapi tidak semua juga benjolan itu sebetulnya kanker ya, Dok ya. Kadang-kadang orang itu takut ya. Benar-benar. Tidak semua benjolan itu kanker. Jadi 80% itu justru jinak. Tapi 20% bisa kanker. Cuman kan kita sebagai masyarakat awam, kita kan nggak bisa tahu dong itu benjolan itu kanker atau enggak. Jadi justru penting sekali ketika datang di awal, misalnya kita menyadari oh ada benjolan, justru penting sekali datang ke dokter terlebih dahulu. Jadi jangan cari alternatif lain gitu. Jadi harus pastikan benjolan ini apakah kanker atau yang jinak gitu. Tapi jangan khawatir, memang 80% itu jinak sebenarnya. Tapi kan sebagai masyarakat umum kita nggak bisa memastikan itu apa. Oke, Dok, sebelum aku ke Mbak Yani, nanti nih kita dengar kisahnya Mbak Yani. Sebenarnya saya juga pernah mengalami, Dok, benjolan di payudara. Setelah ke dokter itu dari dokter diagnosanya kista. Cuman kadang-kadang kita nggak tahu sebenarnya yang paling tepat ketika kita merasakan benjolan itu ke dokter mana sih, Dok? Saya suka bingung, saya suka nanya, saya ke dokter umum dulu kah, penyakit dalam kah, atau langsung ke onkologi gitu? Oke, baik. Jadi memang kalau saya sih sebenarnya semua dokter itu punya kompetensi untuk melakukan pemeriksaan payudara awal gitu. Sebenarnya untuk ke dokter umum nggak apa-apa, cukup. Tapi tidak sampai ke situ aja. Kalau saran saya, setelah misalnya menemukan benjolan ke dokter umum, dilanjutkan dengan pemeriksaan. Misalnya mamografi atau USG sesuai dengan umurnya ya. Nah, baru misalnya kalau ke arah kecurigaan baru nanti ke dokter yang spesialis misalnya bedah onkologi gitu. Jadi tidak harus ke bedah onkologi tapi tetap harus dikonsultasi, harus diperiksa. Nah, ngomong-ngomong tentang kanker payudara, di sini udah ada Mbak Yani, seorang survivor kanker payudara. Mungkin Mbak Yani boleh ceritakan juga sedikit perjalanan Mbak Yani ya, dari awal merasakan gejala seperti apa, terus terdiagnosanya seperti apa? Oke, baik, thank you Mbak Fitri. Jadi saya itu terdiagnosis kanker payudara itu di awal tahun 2017, jadi Januari 2017. Sebenarnya gejala pertama tuh saya rasakan di bulan April 2016. Saat itu saya masih menyusui anak saya. Ya, saya melakukan sadari karena saya merasa ada sesuatu di payudara saya, gitu ya. Saya merasa ada benjolan di payudara saya sebelah kiri, tepatnya pukul 3. Saya merasa benjolan, tapi pada waktu itu saya tuh sedikit denial gitu ya. Saya kan masih menyusui gitu. Mungkin aja ini benjolannya adalah air susu yang mengeras, kemudian setelah diberikan menyusui anak hilang gitu ya. Tapi ternyata enggak gitu. Akhirnya saya cerita ke suami, kita sama-sama nih ke dokter radiologi pada waktu itu karena saya minta diperiksa USG payudara. Nah, kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan, dokter bilang kalau ibu masih menyusui, jadi benjolan ini adalah kelenjar susu
yang biasa ditemui oleh ibu-ibu atau wanita yang memang masih aktif menyusui gitu ya. Sebagai pasien masyarakat awam, alhamdulillah ya tidak ada yang serius. Saya hanya bertanya, oke, jadi ini hilang ya dok, jadi saya perlu ngapain? Dikompres aja, hangat dan juga dingin. Oke, setelah itu saya kembali melakukan aktivitas seperti biasa dan memang harusnya itu saya bulan terakhir selesai menyusui anak saya karena anak saya juga udah cukup umur ya. Seiring berjalannya waktu di Desember 2016, kok saya masih ngerasa saya udah selesai loh menyusuinya, tapi benjolan itu masih ada, tempatnya sama, bahkan ukurannya nih ya, kalau sepengingatan saya itu lebih besar dari yang pertama saya temukan gitu ya. Akhirnya ya saya kembali periksa USG lagi dan memang surprisingly ukurannya cukup signifikan, jadi 2x3 waktu itu diameternya, terus kelihatannya juga padat, tapi dokter radiologi kan tidak bisa langsung kasih judgmental gitu ya, tumor atau ini kista gitu ya. Akhirnya beliau meminta saya untuk pemeriksaan lebih lanjut, biopsi gitu ya. Nah pada waktu itu saya biopsi Januari dan memang benar saja hasilnya adalah tumor ganas gitu ya atau kanker payudara. Setelah itu mulai deh semua treatment saya dimulai ya, jadi ke dokter onkologi juga salah satunya. Saya melakukan mastektomi, kemudian kemoterapi 6 kali di bulan Maret sampai dengan bulan Juni 2017, kemudian radiasi 30 kali, dan tadi dokter juga sempat bahas kanker saya itu tipenya hormon. Nah, sehingga saya menjalankan terapi hormon gitu ya dengan minum obat hormon selama kurang lebih 10 tahun ke depan. Nah, Mbak Yani kan berarti udah menyinggung juga ya penyebabnya hormon. Nah, mungkin boleh nggak sih dok dibahas lebih lanjut sebenarnya apa sih dok faktor penyebab kanker payudara? Jadi sebenarnya ada beberapa faktor resiko yang diketahui untuk kanker payudara. Yang pertama tentunya jenis kelamin, wanita itu beresiko sekali kanker payudara. Tapi belum tentu pria tidak ya. Jadi perbandingannya 1:100. Jadi ada saja pria yang menderita kanker payudara, tapi mungkin 1 tahun sekali lah. Nah, kemudian yang kedua adalah usia. Jadi usia di atas 40 tahun itu makin meningkat resiko untuk menderita kanker payudara. Kemudian yang ketiga adalah menstruasi pertama. Jadi usia menstruasi di bawah 12 tahun pertama itu beresiko dengan terjadi kanker payudara, dan usia menopause di atas 55 tahun itu beresiko untuk kanker payudara. Ini sebenarnya kaitannya dengan exposure dengan hormon. Jadi kan kita ada hormon kewanitaan ya, namanya estrogen. Nah, jadi makin lama kita terpapar dengan estrogen, jadi kan ketika menstruasi kita kan punya estrogennya itu akan naik gitu. Nah, makin lama kita terpapar dengan estrogen itu makin meningkatkan resiko untuk kanker payudara. Terus kemudian selanjutnya adalah pasien-pasien yang nulipara itu adalah tidak pernah melahirkan atau tidak pernah komplit hamilnya. Gitu. Jadi walaupun dia pernah hamil tapi keguguran itu tetap beresiko. Terus kemudian selanjutnya adalah riwayat konsumsi KB hormonal ya seperti pil atau yang suntik itu juga beresiko untuk menderita kanker payudara. Terus kemudian selanjutnya adalah riwayat di keluarga yang menderita kanker payudara itu adalah genetik. Walaupun sebenarnya faktor genetik itu hanya 5-10% dari semua kanker payudara, dari yang insiden kanker payudara itu cuma 5-10%, sisanya yang lain. Jadi misalnya nih, kalau misalnya ibunya menderita kanker payudara atau tantenya kanker payudara, jadi satu line di atas kita atau bareng kita, misalnya sepupu kita atau di bawah kita, nah itu menderita kanker payudara, itu kita beresiko menderita kanker payudara. Salah satu contoh nyatanya seperti Angelina Jolie. Angelina Jolie itu kan kalau lihat sisilahnya itu tantenya, ibunya itu menderita kanker payudara dan kanker ovarium, dan memang itu kaitannya sebenarnya dengan mutasi gen BRCA1 dan 2. Nah, memang kalau ada terjadi mutasi gen BRCA1 dan 2, itu resiko untuk kanker payudaranya itu kalau dua-duanya bisa sampai 80% akan beresiko kanker payudara. 80% kalau mutasi ya. Kalau dua-duanya. Tapi kalau salah satu hanya 20% gitu. Makanya Angelina Jolie waktu itu takut sekali hingga melakukan mastektomi di kedua payudara. Jadi pengangkatan kedua payudara. Walaupun dengan pengangkatan itu pun sebenarnya dia tetap beresiko. Masih tetap beresiko ya? Sekitar 20%. Gitu.
Nah, kemudian selanjutnya adalah riwayat radiasi. Kemudian riwayat radiasi itu bukan kayak sinar bukan X-ray ya. Misalnya ada terapi radiasi di dinding dada. Kemudian berat badan yang obes ya itu juga beresiko kanker payudara dan gaya hidup seperti alkohol, merokok gitu-gitu. Oke. Nah, kalau kaitannya tadi dengan hormon, Dok, kan hormon estrogen ketika kita menstruasi. Sebenarnya mungkin aku pikir mungkin bukan aku sendiri ya, ketika kita menstruasi itu kan estrogen lagi naik ya. Dan biasanya kadang-kadang pasti banyak perempuan yang merasakan aduh payudaranya nyeri gitu kan. Itu kan selalu setiap bulan tuh aduh ini apa ya? Itu ada maksudnya seberapa lama atau seberapa seringnya kita merasakan nyeri payudara setiap menstruasi itu ada hubungannya nggak sih Dok dengan itu? Kalau misalnya nyeri pada payudara itu wajar karena memang estrogen itu membuat kelenjar payudara kita membesar ketika mau mens. Makanya jadi kayak kenceng, nyeri, itu wajar, itu bukan tanda bahwa kita punya satu kelainan nih gitu. Bukan, itu adalah fluktuasi dari hormon estrogen kita. Jadi itu bukan tanda-tanda, tapi yang membuat resiko adalah terpapar terus nih. Beda kalau misalnya kita hamil itu nggak murni estrogen di tubuh kita. Jadi makanya hamil itu adalah salah satu cara kita menurunkan faktor resiko kanker payudara. Menyusui juga adalah salah satu cara kita menurunkan faktor resiko kanker payudara. Nah, tapi pernah nggak Mbak Yani sendiri mendengar kayak mitos, obat ini penyebabnya ini, boleh ceritain nggak sih Mbak seperti apa sih waktu itu yang didapat gitu? Sebenarnya untuk seorang wanita ya yang terdiagnosis kanker payudara itu pasti kan pikirannya tuh ketakutan gitu ya. Kayak yang tadi mungkin saya sempat cerita, saya diangkat satu payudara saya gitu ya dengan operasi mastektomi. Berarti kan saya udah nggak sempurna sebagai seorang wanita, sebagai seorang ibu gitu ya. Lalu ketika saya kemoterapi, saya botak, rambut saya habis gitu ya, bulu-bulu saya, bulu mata, alis, semua tuh habis gitu. Menurut saya kedua faktor itu mungkin yang menjadi ketakutan untuk perempuan yang terdiagnosa kanker payudara. Gitu. Siapa sih yang mau kehilangan dua mahkota wanitanya gitu ya, sebagai seorang wanita gitu ya. Jadi banyak mereka yang mencoba untuk lari, mencari cara lain supaya nggak diangkat payudaranya, supaya saya nggak botak, apapun akan saya lakukan gitu ya. Akhirnya banyak masukan gitu ya, kita tidak bisa pungkiri lah, kita tinggal di Indonesia, banyak sekali budaya, adat istiadat, bahkan tanaman yang dipercaya bisa menyembuhkan gitu ya. Nah karena namanya wanita kan galau ya, pokoknya saya nggak mau jelek ya, nggak mau diambil, jadi ambil aja jalan pintas gitu ya. Padahal kalau yang saya bisa sharing di sini adalah pengalaman saya dan juga kebetulan saya bergabung di Lovepink, pengalaman teman-teman. Kami melakukan pengobatan kanker payudara secara medis melalui dokter bedah onkologi salah satunya gitu. Jadi yang kami lakukan gitu ya, salah satunya di Lovepink, nanti mungkin aku cerita juga, kita membantu lah masyarakat, kasih edukasi kanker payudara itu apa sih, gejalanya apa, penyebabnya apa, sama seperti yang dokter tadi bilang, lalu pengobatannya tuh gimana, dan kita menjelaskan memang sesuai apa yang kita alami gitu ya. Dan satunya lagi bagaimana sih supaya teman-teman ini jangan sampai ke dokter tuh pas udah gejalanya udah ada darah, udah ada luka gitu ya. Karena itu tadi yang tadi dokter bilang, kebanyakan nih wanita justru malah berani ke dokternya ketika kondisi payudaranya sudah tidak baik lagi gitu ya dok. Dan artinya ya kanker payudaranya sudah di stadium yang cukup tinggi. Itu sih Mbak sebenarnya. Oke. Jadi ya ini bagian dari edukasi juga ya dari Lovepink, bahwa sebenarnya ketika kanker, dokter gitu ya, memang ada tindakan medis yang kita nggak bisa, maksudnya itu menurutku juga ini pilihan terbaik ya, betul ya dok ya. Nah tadi aku sempat nanya ke dokter mengenai mitos nih dok, banyak banget kita sering dengar bahwa perempuan yang tidak pernah hamil atau tidak, tadi dokter bilang kan juga kalau hamilnya tidak komplit gitu ya, tidak pernah menyusui itu berisiko lebih tinggi terkena kanker payudara. Itu mitos atau fakta dok? Ya itu seperti yang saya sebutin tadi, itu termasuk faktor resiko memang, fakta ya. Tapi ya tidak selalu faktor resiko itu kan bukan berarti dia akan selalu jadi, tapi dia akan meningkat resiko. Itu namanya faktor resiko gitu. Bukan pasti yang semua tidak
nikah, semua yang tidak melahirkan itu pasti akan kanker payudara, tidak, tapi akan beresiko lebih tinggi dibanding yang lain. Nah, itu kaitannya nanti dengan bagaimana dia mendeteksi. Maksudnya karena dia, jadi apa sih maksudnya kita tahu faktor resiko, bagaimana kita caranya mengetahui lebih dini. Jadi misalnya nih pas wanita, oh saya tuh nggak pernah melahirkan, saya nggak pernah menyusui gitu. Berarti saya tuh beresiko, berarti saya tuh harus mendeteksi lebih dini. Jadi nanti ada caranya dengan sadanis gitu. Jadi dia harusnya menyadari kalau dia beresiko dan dia harusnya mendeteksi secara dini. Karena sebenarnya kanker payudara itu bukan tidak bisa dicegah, tapi bisa dideteksi dengan dini. Dengan cara sadari. Sadari itu adalah periksa payudara sendiri. Gitu. Karena yang tahu lebih dulu apa yang terjadi dengan kita adalah kita sendiri, bukan orang lain, bukan dokter. Jadi kita dong yang periksa, kita yang pegang, gitu, yang pegang juga. Dok, satu lagi nih yang sering juga orang bertanya, pemakaian bra berkawat itu bisa meningkatkan risiko kanker payudara, benar nggak dok? Enggak. Tidak ada secara evidence based medicine-nya yang menghubungkan antara pemakaian bra dengan kanker payudara, itu tidak ada hubungannya. Sama mungkin nggak cuman bra berkawat, tapi cara kita misalnya pakai bra terlalu ketat atau malah nggak pakai branya terlalu longgar gitu, ada sebenarnya tidak, lebih ke estetik payudaranya. Jadi kalau misalnya kita tidak pakai bra tentu akan lebih longgar, maksudnya akan lebih jatuh payudaranya di usia yang masih muda. Tapi untuk kanker payudara tidak ada sama sekali dari secara evidence based medicine-nya, tidak ada. Oke. Jadi sudah diluruskan bahwa tidak ada hubungan antara risiko kanker payudara dengan pemakaian bra berkawat ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman udah nggak perlu takut lagi mengenai mitos ini. Nah, dok, selanjutnya adalah mengenai pasti orang ingin gimana ya secara supaya saya tuh nggak terkena, saya tuh nggak mendapatkan risiko kanker payudara. Itu sebenarnya bisa nggak sih dok? Kita menghindari itu. Seperti yang tadi faktor resiko yang saya sebutin, itu kan sebenarnya ada faktor resiko yang dapat diubah sama yang tidak dapat diubah. Yang dapat diubah ya lebih ke lifestyle, terus kemudian ya kalau bisa punya anak, kalau bisa menyusui, terus atau enggak kalau bisa berat badannya ya dijaga tidak terlalu obes, terus kemudian tidak mengkonsumsi alkohol, merokok. Ya sebenarnya intinya adalah bagaimana cara hidup sehat, terus dianjurkan olahraga sehari itu minimal 30 menit, 45 menit. Nah, itu sebenarnya penting sekali. Memang sebenarnya lebih kayak biasa nih ininya, tapi ya memang itu gitu. Dan salah satu buat mencegahnya supaya tidak berbahaya ya kita gimana mendeteksi dini dengan sadari. Nah bicara mengenai deteksi dini dan sadari, kan tadi kayak Mbak Yani merasakannya ketika menyusui. Apakah waktu itu Mbak memang sudah secara teratur melakukan sadari atau waktu itu nggak sengaja nih ketemunya, Mbak Yani? Ini jujur aja ya, jujur aja karena nggak sengaja. Iya, aku gini melakukan sadari kalau inget gitu loh. Jadi bukan dibikin jadi rutin gitu. Sedangkan seharusnya nih karena saya juga bergabung di Loving dan pernah kena kanker payudara, jadi semakin sering denger nih sadari. Sekarang memang ternyata benar gitu. Yang mengerti dan melihat diri kita sendiri kan kita ya. Setiap perubahan mau gimana sih ya, kalau kita pensil alis aja kayak kiri kanan beda aja kita kesel gitu ya. Apalagi kalau yang masuk ke badan gitu ya. Kita yang tahu ada di dalam badan kita gitu. Jadi kalau ditanya, aku dulu nggak rutin, justru malah rutinnya nih malah setelah kena gitu. Tapi beruntung pada saat itu karena aku curiga dan kok kayaknya ada yang nggak enak, nah akunya jadi terbawa untuk aku periksa deh gitu ya, aku cek sendiri gitu ya. Dan itu jadinya jangankan setiap bulan, jadi setiap malam masih ada nggak ya, kayak gitu ya, gitu. Jadi memang salah satu cara tahu ada apa di payudara, ya udah kita melakukan pemeriksaan screening kita sendiri dulu ya sebelum jika memang ada sesuatu yang mencurigakan, dan kita jangan judgmental. Biasa kan orang waduh benjolan kanker waduh ini, jadi mengada-ngada gitu, nebak-nebak gitu, padahal belum tentu. Atau misalnya jadi dokter sendiri, pakai ini ntar juga hilang gitu. Jangan sampai kayak gitu. Tetap ya, maksudnya kita sebagai masyarakat biasa tetap perlu sekali
dokter yang memang bisa membantu kita nih. Kayak gimana stepnya nanti selanjutnya apa ya dok yang harus saya lakukan, seperti itu. Tapi kalau tadi kan Mbak Yani jujur-jujuran saya juga jujur, maksudnya sebagai perempuan tuh nggak bisa dipungkiri takut sebetulnya. Pasti ada ketakutan, waduh kalau gua cek takut nemu nih gitu. Pasti ada kan dok, setiap bulan gitu ingin melakukan, tapi pasti ada rasa deg-degan sambil ngecek itu, sambil berharap saya tidak menemukan apa-apa. Nah itu kan tadi kita ada sadari dan sadanis ya. Mungkin boleh dokter jelaskan nggak dok, sebetulnya seberapa sering atau kapan waktu yang tepat untuk melakukan sadari di rumah? Kemudian sadanisnya itu kapan dan berapa kali juga gitu loh sebaiknya dok? Jadi saya mau bahas dikit lagi nih seberapa pentingnya sadari, kan tadi udah dibahas ya, karena kita yang tahu sendiri dan kanker payudara itu tidak bisa dicegah tapi dideteksi dini. Tidak bisa dicegah tapi bisa deteksi dini ya dok? Deteksi dini. Kenapa penting deteksi dini yang dilakukan diri sendiri? Karena stadium kita mulai mengasih pengobatan itu berkaitan dengan survival, angka kesintasan. Jadi kalau misalnya makin awal kita tahu, misalnya kita taunya datang di stadium 1, itu angka kesintasannya itu bisa sampai 100%. Dalam 20 tahun tuh bisa, maksudnya dia bisa hidup dalam 100% gitu. Nah, tapi makin lama makin turun, misalnya stadium 2, stadium 3, apalagi stadium 4 itu udah mulai menurun. Kenapa jadinya orang takut datang ke dokter? Karena yang datang ke dokter itu udah stadium 3, stadium 4, jadi kelihatannya ya angka kesintasannya atau angka hidupnya jadi lebih rendah, jadi orang takut. Padahal kalau orang datang di awal nih, orang udah misalnya orang ngeraba, oh ada payudara, di payudara ada benjolan, terus datang di awal, padahal dia bisa sembuh gitu. Maksudnya bisa survive lah gitu, lebih lama dibanding kalau datangnya udah berbentuk yang tidak jelas gitu payudaranya gitu. Nah, balik lagi ke sadari. Jadi sadari itu adalah periksa payudara sendiri dan dilakukan itu wajib pada wanita dimulai dari usia 20 tahun. Itu paling lambat sebenarnya. Sebenarnya kalau udah wajib mens, banget kalau 20 tahun tuh wajib banget. Iya, kalau gitu udah ya, mens tuh sebenarnya wajib, tapi ya oke lah 20 tahun tuh wajib dan dilakukan setiap bulan sekali dan 7 sampai 10 hari dari hari pertama mens. Oke, hari pertama mens. Hari pertama mens, bukan setelah mens gitu ya dok, dari hari pertama mens 7 sampai 10 hari. Itu kenapa? Karena ketika mens kita kan kelenjar payudara kita membesar, bengkak gitu. Nah kalau misalnya ada kelainan kita agak sulit ngerabanya. Kadang kita susah membedakan nih apakah ini benjolan atau kelenjar payudara gitu. Nah kalau misalnya udah 7 sampai 10 hari maka kelenjarnya udah mulai mengecil dan baru kita bisa merasakan kelainannya. Dilakukan rutin dan misalnya kalau menyusui gimana ya, tetap diperiksa, tetap harus sadari. Terus misalnya tapi saya mensnya nggak lancar, tetap sadari. Gimana caranya? Tadi kan kalau yang rutin mens hari ke-7 sampai 10 dari mens pertama. Tapi kalau tidak rutin mensnya atau sudah menopause, harus sadari tiap bulan di tanggal yang sama. Di tanggal yang sama. Jadi misalnya tanggal 1 ya sadari gitu. Dan sebenarnya itu adalah pemeriksaannya sangat simpel gitu. Kita bisa cukup berdiri di depan kaca, terus kita lihat payudaranya kanan kiri, terus kemudian setelah itu kita angkat tangannya, terus kita lihat apakah ada benjolan, perubahan payudara gitu. Jadi karena kita lakukan rutin, tentu kita akan tahu, oh kemarin kayak bulan lalu payudara saya nggak kayak gini deh, kayaknya nggak ada benjolan deh bulan lalu gitu. Nah itu pentingnya sadari gitu. Makanya begitu udah menemukan benjolan, segera datang ke dokter. Jangan mendiagnosa sendiri, jangan jadi dokter sendiri, jangan nanya ke teman-teman atau sebelah-sebelah. Karena memang salahnya di Indonesia itu terlalu banyak mitos dan terlalu banyak orang yang berubah menjadi dokter gitu. Jadi kayak kesini aja, kesana aja gitu. Nah itulah yang sayang sekali yang bikin pasiennya itu datangnya ya telat, rata-rata telat. Nah mungkin buat teman-teman di sini kita nggak memperagakan cara sadari, tapi mungkin di Lovepink juga banyak ya Mbak Yani untuk info-info tersebut mengenai sadari. Mungkin Mbak Yani boleh ceritain sedikit juga untuk teman-teman untuk bisa tahu lebih dalam mengenai sadari ataupun seputar kanker payudara. Sebenarnya zaman sekarang udah banyak ya dok ya referensi-referensi bagaimana melakukan gerakan sadari. Tapi bisa juga teman-teman lihat di YouTube-nya Lovepink, namanya Rumpian BH. Nah di situ ada kita mencoba mengemasnya jadi supaya kanker itu jangan menakutkan terus gitu ya. Jadi kita
lebih yang girly gitu ya visualnya. Jadi supaya orang gampang mengerti dan akhirnya mengerti, mengingat dan jadi melakukan gitu ya. Jadi teman-teman boleh lihat di YouTube Lovepink namanya Rumpian BH, cara-cara melakukan sadari, periksa payudara sendiri. Kalau habis sadari itu habis setelah kita menyadari, kita datang ke petugas kesehatan yang memang berpengalaman, namanya sadanis, periksa payudara secara klinis, ditambah dengan USG mamografi seperti yang dilakukan sama Mbak Yani. Bicara mengenai journey untuk pengobatan pasti itu nggak mudah ya Mbak Yani. Mungkin Mbak boleh ceritakan seperti apa hal yang Mbak jalani ketika menjalani treatment tersebut dan seperti apa sih support system yang waktu itu Mbak dapatkan dari teman-teman, gimana cara Mbak Yani untuk menguatkan diri waktu itu untuk terus positif, punya semangat positif untuk melalui proses pengobatan tersebut. Ya, memang pengobatan kanker payudara tuh bisa dibilang panjang ya gitu ya. Selain waktunya yang panjang, begitu juga dengan efeknya, yang paling berasa itu psikis ya, karena tadi ya sudah diangkat satu payudaranya ya, sudah tidak sempurna gitu ya. Kemudian secara fisik pasti banyak perubahan gitu ya. Salah satunya saya kehilangan rambut gitu ya. Sedangkan pada waktu itu dan sampai sekarang saya juga masih kerja nih. Saya masih kerja sebagai marketing juga, yang dimana saya tuh ketemu banyak orang kan, sering meeting gitu ya, dengan satu divisi lainnya, belum lagi dari klien gitu ya. Jadi waktu itu tuh saya cukup agak stres ya dengan perubahan gitu. Sebenarnya kalau untuk pengobatan saya tuh udah pasrah gitu, karena saya percaya di dalam doa saya, salah satunya tuh saya minta ditemukan dengan dokter yang memang diberikan kuasa sama Tuhan untuk menyelamatkan saya gitu ya. Jadi saya mencoba sebenarnya pasrah gitu. Saya sudah berikhtiar untuk urusan pengobatan, saya serahkan sama dokter. Nah, tapi masalahnya saya tuh sebenarnya ke yang lain-lainnya itu, psikis, kepercayaan diri ya kan. Terus juga bagaimana menutupi kebotakan saya juga waktu itu pakai wig gitu ya. Saya pakai wig tuh kayak rambut saya sekarang gitu ya. Jadi teman-teman yang deket sama saya tahu gitu ya. Mereka pun juga memberi semangat kepada saya gitu ya. Dan saya juga pada saat itu jangan anggap saya jadi sakit deh, biasa aja gitu ya. Karena nanti takutnya malah akunya jadi drop gitu. Mereka ngerasa ya gimana ya, stigma lu kanker gitu ya, lu pasti ada keterbatasan yang mungkin tidak bisa dilakukan gitu seperti sebelumnya gitu ya. Dan memang puji Tuhan sekali lagi, alhamdulillah saya punya support system yang sangat kuat. Saya punya suami, satu anak saya gitu ya, dia belum terlalu ngerti, tapi dia lihat saya botak, ih mami botak, ih gitu ya. Kita lucu-lucuan aja sebenarnya gitu ya. Dan memang kemana-mana bertiga kita gitu. Tapi pada saat kemoterapi kan dia nggak bisa di sebelah saya. Jadi memang saya juga punya keluarga yang lain, orang tua saya, mertua, kakak saya, bisa nitipin anak saya gitu. Jadi paling enggak mereka memberikan saya ruang untuk saya fokus aja deh sama pengobatan gitu ya. Jadi support keluarga itu sangat amat penting dan saya dapatkan saat itu. Dan yang kedua adalah puji Tuhan juga di perjalanan saya di perjalanan saya berobat kanker payudara itu, saya dikenalkan juga dan diajak untuk bergabung dengan Lovepink gitu ya, komunitas yang memang kita berfokus salah satunya memberi pendampingan untuk pasien kanker payudara. Dan gini loh, rasanya tuh kayak saya ngomong sama Mbak, tapi Mbak kan nggak pernah merasakan seperti saya gitu. Jadi pasti ada perspektif-perspektif yang aduh nggak dapet nih kayaknya saya ya. Tapi ketika saya ngobrol sama teman, sesama pejuang juga, lu ngerasain gini nggak sih waktu kemo? Iya gue begini, oh nggak sendiri ya, ternyata saya nggak sendiri, ternyata emang ini wajar. Apalagi di sana juga ada survivor yang udah lebih dari 15 tahun survive gitu. Itu jadi semangat buat saya, oh mbak ini juga bisa, saya berarti juga harus bisa seperti itu gitu ya. Jadi memang support system keluarga, lalu support group ditambah dengan memang pengobatan yang saya percaya itu tepat buat saya, itu menjadi kekuatan sih buat saya untuk oke, deh saya percaya diri aja saya bisa survive ya. Gitu. Oke. Nah Mbak, mungkin ada di antara teman kumparan yang saat ini sedang menonton, mungkin mereka merupakan seorang warrior, seorang pejuang, ataupun survivor, tapi belum
belum bergabung nih, mungkin mereka butuh support system lagi kuat. Gimana sih cara bergabung untuk di Love Pink ini? Oke, jadi untuk teman-teman warrior ya yang saat ini mungkin sedang menjalankan pengobatan kanker payudara dan butuh pendampingan maupun support dari kami, silakan bisa menghubungi kami di sosial medianya Lovepink @lovepinkindonesia dan juga www.lovepink.org ya. Silakan untuk kirim aja japri ke kita di sana ya, kasih nomor telepon, nanti tim kami yang akan mengontak mereka untuk mendapatkan pendampingan. Oke. Ada tambahan lagi nggak Mbak Yani mengenai kegiatan dari Lovepink yang pengen Mbak sampaikan buat teman-teman? Boleh. Nah mungkin buat teman-teman yang belum tahu Lovepink juga, jadi aku ceritakan siapa sih sebenarnya Lovepink ya. Jadi Lovepink adalah organisasi nirlaba yang memang berfokus pada kegiatan sosialisasi deteksi dini dengan sadari, sadanis, dan juga terutama pendampingan untuk sesama perempuan yang memang sedang menjalankan pengobatan kanker payudara. Lovepink ini diprakarsai oleh 2 survivor, Ibu Madlina Muti, Ibu Santi Persada di tahun 2012. Jadi awalnya mereka itu ketemu pada saat berobat. Jadi sama-sama berobat kanker payudara, seperti itu. Jadi saling cerita, saling sharing, support group gitu ya. Terus di perjalanan mereka ketemu juga dengan sesama perempuan yang sedang menjalankan pengobatan kanker payudara. Kemudian di 2014 semakin banyak yang terbantu gitu ya dengan adanya support group tersebut. Akhirnya resmi menjadi sebuah yayasan Daya Darah Indonesia. Saat ini ketuanya adalah Ibu Samantha Barbara. Ya, kami semua survivor. Jadi Lovepink ini memang basisnya adalah komunitas aktivis dari survivor kanker payudara yang memang karena sifatnya kita sosial, jadi kita memang bekerja secara sukarela dengan senang hati untuk sama-sama nih mendukung visi dan misinya Lovepink. Nah, visinya apa sih? Kita tuh visinya pengen Indonesia bebas dari kanker payudara stadium lanjut gitu. Jadi semakin banyak yang orang teredukasi pentingnya dan harus tahu nih fakta-faktanya kanker payudara itu seperti apa. Sehingga visi kami adalah kami ingin meningkatkan kesadaran dan juga yang terutama menghilangkan stigma-stigma yang beredar di masyarakat seputar kanker payudara. Caranya apa? Dengan melakukan sosialisasi. Jadi kayak aku nih sekarang ya salah satunya kita sosialisasi nih lewat platformnya Kumparan gitu ya. Apa sih kanker payudara? Tentunya dengan narasumber juga dari ibu dokter kan. Kanker payudara apa? Gejalanya apa? Pengobatannya gimana? Dan satunya lagi, pentingnya melakukan deteksi dini gitu ya. Sehingga kan kita bisa terbebas dari kanker payudara stadium lanjut. Dan yang kedua tentunya juga melakukan pendampingan sesama pasien dan kadang keluarga juga. Jadi di bulan Oktober ini, alhamdulillah sekali Lovepink mendapatkan banyak support dari para donatur. Kita bisa bikin namanya gerakan 1000 USG payudara gratis. Dan itu benar-benar didukung oleh para donatur, juga rumah sakit yang ditunjuk, kemudian para survivor yang jadi volunteer di situ semuanya. Dan ini dikhususkan untuk masyarakat kembali lagi yang prasejahtera, kemudian juga wanita yang mungkin dengan low income gitu ya. Memang mereka yang melihat, aduh perlu nggak sih gitu loh melakukan USG sadanis ke rumah sakit gitu ya, mahal, terus juga jauh apa segala macam, tapi kita fasilitasi, kita jemput gitu ya mereka gitu. Jadi sudah ada perwakilannya Lovepink selain di Jakarta, Jabodetabek dan sekitarnya, kemudian ada juga di Jember, di Jogja, di Padang sama Banjarbaru gitu ya. Dengan demikian kita berharap bahwa semakin banyak nih perempuan yang bisa mendapatkan fasilitas untuk melakukan pemeriksaan sadanis, ya, sehingga ya harapan kami untuk Indonesia terbebas dari kanker payudara stadium lanjut di tahun 2030 bisa terwujud. Menurutku komunitas seperti Lovepink ini benar-benar sangat edukatif ya, jadi menyadarkan mungkin dulu kita yang masih takut untuk deteksi dini, masih ragu, jadi sekarang mungkin lebih punya kesadaran tinggi ya dok, dan mungkin juga perempuan seperti Mbak Yani yang kan biasanya kalau dengar kanker payudara, wah
kesannya tuh kayak Mengerikan gitu. mengerikan, kok bakal sedih gitu ya, Bakal- padahal kita lihat membahayakan. Iya, padahal betul. padahal sehat-sehat, cantik gitu ya, luar biasa. tetap kita tetap kerja aktif, wah luar Bisa biasa aktif sekali. kerja, bukan sesuatu kutukan padahal ya kan. Itu beneran harus diubah mindset dari masyarakat. Karena banyak sekali memang masyarakat itu terlalu takut untuk datang ke dokter. Jadi ya benar, ada benjolan ya cari sana cari sini dulu gitu. Jadi dengan adanya Loving menurut saya sangat bagus sekali ya. Jadi edukasi buat masyarakat, dan kemudian orang jadi bisa lihat nih, oh ternyata survival kanker payudara itu banyak loh, dan Survivornya gitu. iya, ya dan banyak, dan mereka sangat aktif dan mereka sangat produktif, dan mereka mau gitu loh ngajak yang lain-lain itu untuk tetap positive thinking gitu. Dan sangat bagus sih menurut saya itu. Benar banget. Karena memang pengobatan kanker payudara, walaupun saya dari sisi dokter ya, saya melihat pasien ya menurut saya mereka tuh butuh support system dari keluarga. Itu paling utama, keluarga itu paling utama mensupport gitu. Karena kalau misalnya pasien yang mau berobat sedangkan keluarganya jangan deh, apalagi suami, aduh jangan dong dipotong payudaranya, jangan gitu. Nah itu sangat kita jadi dokter juga nggak bisa gimana lagi gitu kan. Tapi kalau ada support system yang bagus gitu, terus kemudian dari survivornya juga sharing gitu, kalau misalnya jangan takut emang begitu gitu. Nah, misalnya yang mereka takutkan biasanya kemoterapi, aduh rontok gitu rambutnya. Padahal rontok rambutnya bisa tumbuh lagi, dan biasanya rata-rata lebat, lebih lebat dan lebih bagus ya. Gitu. Jadi rontok itu, botak itu tidak selamanya kok gitu. Sementara kok iya itu hanya proses untuk kita bisa sembuh sempurna, bisa aktivitas dari namanya kita mendapatkan penyakit ya kita harus berusaha gitu ya. Ya nggak ada penyakit yang nggak ada yang iya gitu. Apalagi kanker, namanya kanker itu kan makanya dibilang kanker itu seperti kepiting ya, punya apa ya, punya banyak kaki. Jadi nggak hanya cuman ngangkat kankernya, itu banyak gitu pengobatannya. Dan itu harus yang support system itu yang perlu gitu. Gimana caranya orang yang di sekitarnya itu mensupport dia untuk ke arah yang positif, bukan yang malah menakut-nakutin, bukan yang kayak bikin mitos atau suruh ke sana ke sini. Dan nggak hanya orang-orang terdekat ya, kadang pengobatan alternatif pun itu juga menjanjikan yang menurut saya agak instan, dan menurut saya banyak tidak benarnya gitu. Jadi banyak yang datang udah ke pengobatan alternatif, biayanya udah banyak, udah habis berjuta-juta, tapi datangnya jadi stadium lanjut. Padahal ke dokter gratis BPJS, ya enggak? Nah itu gitu, jadi harus benar-benar masyarakat tuh tahu gitu, yang mana yang harus dilakukan ketika mereka menyadari ada kelainan di payudara tuh apa dulu nih yang kita lakukan. Jadi jangan sampai mereka salah jalan. Gimana sih perasaannya Mbak Yani waktu itu? Kapan momennya ketika dinyatakan oleh dokter oke, Mbak Yani sudah sembuh? Sebenarnya berubahnya itu dari sisi bagaimana saya tuh melihat diri saya gitu ya. Jadi menghargai badan saya nih yang udah bekerja sama nih sama saya, menerima banyak pengobatan. Jadi waktunya saya manjain badan saya gitu ya. Salah satunya adalah ya itu tadi, saya harus sadari loh, meskipun saya udah pernah kena, sadari itu nggak boleh putus. Dan juga sadanis, meskipun kita dinyatakan survivor, saya tuh dijadwalkan sama dokter saya 3 bulan sekali saya harus datang. Jadi kita nggak boleh lalai gitu ya dok ya, nggak boleh lalai gitu. Jadi saya sudah ada jadwal 3 bulan sekali itu saya tumor marker, kemudian 6 bulan sekali saya USG payudara, torak, abdomen gitu kan, untuk mendeteksi apakah ada penyebaran lain gitu ya, apakah ada gangguan lain mungkin dari situ gitu ya. Kemudian juga saya juga PET scan juga 1 tahun sekali gitu ya. Jadi mungkin kalau dulu pikir 3 bulan sekali mau beli tas, mau beli baju. Nah sekarang udah pikirin dulu deh nih ya, badannya juga perlu dikasih ruang dan dikasih fasilitas nih untuk kita tetap sayang. Lalu pasti dari cara saya mengkonsumsi makanan gitu ya, ada keterbatasan. Jadi bukan dihilangkan sama sekali, tapi sekarang lebih ke tahu diri deh gitu ya, makannya diusahakan 1 hari itu gizinya semua terpenuhi. Yang terpenting kan sayur, buah ya dok ya. Tadi juga dokter udah
sebutkan olahraga yang teratur. Jadi sebisa mungkin saya bergerak gitu ya. Bergeraknya sebenarnya juga nggak perlu yang mahal, cukup jalan ya atau pakai YouTube sekarang juga udah banyak gitu ya. Dan yang terpenting lagi adalah ya bagaimana mengembalikan quality of life saya after cancer gitu ya. Oke, thank you Mbak Yani. Teman-teman, memang Ladies Talk kali ini seru banget ya, banyak sekali insight baru yang saya sendiri dapatkan dan saya harap juga teman-teman kumparan di rumah bisa mendapatkan insight yang berguna dari Ladies Talk kali ini. Dan saya juga jadi lebih paham lagi, lebih bertekad lagi untuk melakukan sadari lebih teratur dan juga sadanis agar bisa deteksi dini kanker payudara. Nah, terakhir sebelum kita closing mungkin mau minta tips sedikit nih dari Dokter Sinta mengenai gaya hidup yang yang wajib banget kita terapkan agar kita bisa Dok, kalau kan mencegah nggak bisa ya, tapi mungkin memperbaiki kualitas hidup kita supaya lebih sehat lagi gitu ya, Dok. Jadi gaya hidup yang harus kita ubah itu bagaimana caranya kita belajar untuk mengkonsumsi yang tidak bercampur dengan pengawet. Jadi misalnya kayak yang lebih alami, misalnya sayur-sayuran, banyakin buah-buahan. Sebenarnya untuk daging-daging, ikan-ikan sebenarnya tidak ada masalah, boleh-boleh saja asal diolah tanpa ada kimia gitu. Ya, itu mulai dari situ. Terus kemudian rajin olahraga sehari 30 menit gitu. Cukup misalnya jalan kaki, jalan cepat atau enggak misalnya olahraga di YouTube seperti yang Mbak Yani bilang gitu. Dan kemudian ya tetap bagaimana caranya kita mendeteksi dini dengan sadari dan sadanis. Jangan lupa, itu penting sekali, makanya saya ulang-ulang karena penting banget gitu. Penting banget menurut saya. Oke, thank you Dokter. Mbak Yani mungkin ada closing dulu, pesan untuk teman-teman kumparan dimanapun yang lagi nonton, ada statement dari Mbak Yani, silahkan. Ya mungkin buat teman-teman yang nonton, kebanyakan pasti wanita ya Mbak. Saya mau mengajak sih sebenarnya teman-teman untuk lebih mengenali diri, terutama payudara kita gitu ya, dengan cara melakukan pemeriksaan payudara sendiri atau screening payudara setiap bulannya, dan juga melakukan periksa payudara secara klinis minimal 1 tahun sekali ya Dok ya. Terus kalau memang menemukan perubahan di payudara, apalagi perubahan itu yang merujuk pada gejala-gejala kanker payudara, jangan takut untuk ke dokter, jangan main dokter-dokteran gitu ya, dan jangan ditunda gitu, segera ke dokter. Gitu. Dengan begitu kita bisa menurunkan resiko terkena kanker payudara stadium lanjut gitu ya, karena early detection is the best protection. Terima kasih Mbak Yani, Dokter Sinta. Oke, itu dia ladies, jadi nggak usah takut lagi ya untuk mau dan bisa melakukan sadari dan sadanis, jadi nggak cuma sadari tapi juga sadanis, dan juga mulai menerapkan gaya hidup sehat. Terima kasih untuk semua yang sudah menyaksikan Ladies Talk kali ini, semoga memberi manfaat positif untuk kita semua, terutama untuk perempuan Indonesia. Sampai bertemu di Ladies Talk selanjutnya, saya Fitria Sofiani bersama Dokter Sinta dan Mbak Francisca Yani pamit undur diri. Stay safe dan stay healthy. Bye-bye.